Shalom, salam damai di dalam Kristus. Saudara-saudara, mari kita sama-sama baca firman Tuhan dari Keluaran pasal 4, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan bunyinya demikian. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita di dalam hatinya." Saudara-saudara, sebenarnya ayat yang akan kita bahas lumayan panjang dari Keluaran pasal 4, tapi saya hanya akan membahas beberapa bagian ayat saja pada pasal 4 ini. Saudara-saudara, coba renungkan kembali bagaimana ketika kita hidup di dalam Tuhan. Terkadang kita merasa terlalu minder sehingga kita memikirkan orang lain yang lebih pantas pelayanan. Atau mungkin ketika sebagai anak-anak pelayan Tuhan, kita mungkin juga bisa terlalu pede, merasa bahwa segala macam pelayanan bisa saya kerjakan sendiri. Akhirnya kita kelelahan, kita kewalahan. Tentunya mungkin kita akan banyak menuai pujian ketika kita terlalu merangkap-rangkap pelayanan dan semua pelayanan yang kita lakukan seolah-olah berkembang dengan baik. Tapi tentunya ini tidak sehat karena kita tidak memberdayakan orang lain untuk bisa terlibat sama-sama memuliakan Tuhan. Tapi kadangkala, saudara-saudara, egolah yang sebenarnya menekan kita untuk kita tidak ingin orang lain terlibat di dalam satu pelayanan yang kalau kita merasa di dalam pelayanan ini saya sering diuntungkan minimal lewat pujian orang-orang. Namun berbeda kasusnya melalui firman Tuhan yang kita baca. Konteks firman Tuhan yang kita baca ini menunjukkan secara jelas justru kebalikannya. Musa dipersiapkan Tuhan begitu lama melalui proses kehidupan kesehariannya. Dia menjadi penggembala sekitar 40 tahun. Tapi sayangnya, pada waktu dia diutus Tuhan, Tuhan yakinkan dia dengan berbagai tanda dan mujizat akan menyertainya. Musa takut. Musa sangat takut. Akhirnya Tuhan meyakinkan Musa bahwa dia, Allah, itu menyertai perjalanan Musa, makanya mujizat itu terjadi. Bahkan ketika Musa beralasan, dia ini nggak pintar ngomong, dia nggak bisa pede ngomong di depan penguasa-penguasa, apalagi harus berhadapan dengan bangsa yang tegar tengkuk. Musa merasa sangat takut dan merasa sangat tidak layak, tidak pantas, lebih suruh orang lain aja. Dan Tuhan mengingatkan Musa bahwa penyertaan Tuhan masih ada buat dia, sehingga Tuhan mengutus Harun saudaranya, orang yang pintar ngomong, orang yang pandai bercakap, apalagi di depan banyak orang dia sepertinya orang yang kompeten. Tapi Tuhan mau bilang, orang utama, pemeran utama di dalam cerita panggilan ini Tuhan pengen tunjukkan kepada Musa. Orang yang dipilih Tuhan, yang akan mendominasi pelayanan kepada bangsa Israel. Sekalipun Harun adalah orang penting juga. Namun dalam hal ini, pelayanan mereka adalah sama-sama berharga di mata Tuhan. Walaupun yang kelihatan lebih menonjol Musa. Tapi di sini, Tuhan mau mengingatkan kita tentang kolaborasi di dalam pelayanan. Idealnya di dalam pelayanan, haruslah mempunyai rekan. Kita bukan robot yang diprogram untuk bekerja sendirian. Tuhan memanggil kita menjadi alatnya, memanggil kita untuk dipersatukan dengan Kristus, maka secara bersamaan kita dipanggil Tuhan untuk menjadi satu juga dengan sesama, apalagi untuk melayani Tuhan. Maka adalah hal yang tidak sehat ketika kita pelayanan, kita merasa tidak butuh orang lain. Kita butuh orang lain karena kita melakukan panggilan pelayanan yang besar jangkauannya. Maka nggak mungkin ketika kita, contoh sederhananya pelayanan di gereja, di saat bersamaan saya WL, di saat bersamaan saya juga yang singers, di saat bersamaan saya juga yang khotbah, di saat bersamaan saya juga yang bermain musik. Sekalipun kita mempunyai talenta yang rangkap, tapi apakah sehat pelayanan yang terlihat demikian? Tentunya tidak. Maka sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memiliki pola pikir yang terbuka. Tuhan Yesus pun ketika dia datang ke dalam dunia, dia menunjukkan satu pola pelayanan yang luar biasa. Tuhan Yesus di dalam menyelamatkan, dia menyelamatkan sendiri. Lewat hidupnya sendiri, tidak ada campur tangan manusia untuk menyelamatkan manusia. Hanya Allah di dalam pribadi Kristus Yesus menyelamatkan manusia lewat karya tunggalnya. Namun menariknya di sini, pada waktu pemberitaan Injil itu akan diberitakan sebagai konfirmasi untuk mereka yang mendengar, akhirnya percaya dan diselamatkan. Tuhan Yesus melibatkan manusia loh. Tuhan Yesus melibatkan manusia untuk berkolaborasi sebagai anugerah yang berikutnya. Selain anugerah keselamatan, Tuhan memberikan anugerah yang berikutnya, yaitu anugerah pelayanan. Allah berkolaborasi dengan manusia.
Lantas kenapa kita sulit untuk berkolaborasi dengan sesama? Mari saudara-saudara, kita memikirkan bahwa pelayanan itu adalah anugerah besar. Namun di saat yang bersamaan Tuhan tidak ingin kita menikmati anugerah itu sendirian dengan melakukan pelayanan yang eksklusif. Tapi kita harus berkolaborasi dengan orang lain sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan karena pelayanan Tuhan terlalu besar untuk dikerjakan sendiri dan dengan cara yang eksklusif. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin kami, mengajarkan kami tentang bentuk pelayanan yang tidak mungkin kami kerjakan sendirian. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami menghargai kasih-Mu yang mau bekerja sama dengan kami untuk menjadikan kami pekabar Injil. Kami tidak menyelamatkan orang lain, namun Engkaulah yang menyelamatkan orang lain. Namun Engkau mengizinkan kami berkolaborasi dengan-Mu untuk melakukan pelayanan panggilan yang mulia, mengabarkan Injil bagi sesama, agar mereka mengenal Juru Selamat. Arahkan kami Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup sesuai panggilan-Mu. Amin.